bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirwana dengan NIM 50300125022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang definisi dan aspek-aspek emosi. Emosi adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita merasakannya, baik senang, sedih, marah, maupun takut. Tapi sebenarnya apa emosi itu? Mari kita bahas bersama-sama. Emosi dapat diartikan sebagai respon kompleks yang melibatkan tiga hal utama, yaitu aspek fisiologis, kognitif, dan perilaku. Ketiganya saling mempengaruhi dalam membentuk pengalaman emosional kita. Artinya, ketika kita merasa marah atau takut, tubuh kita ikut bereaksi. Pikiran kita menilai situasi yang terjadi dan perilaku kita pun berubah sesuai perasaan itu. Ada dua teori penting yang menjelaskan bagaimana emosi terbentuk. Pertama, teori James Lange tahun 1884 menyatakan bahwa emosi muncul karena kita menyadari adanya perubahan fisiologis dalam tubuh. Contohnya, jantung berdebar dan tubuh menegang. Barulah kita merasa takut. Kedua, teori Lazarus tahun 1991 menyebut bahwa emosi muncul setelah kita menilai atau menafsirkan situasi tertentu. Apakah itu berbahaya, menantang, atau menguntungkan? Selanjutnya, perlu dibedakan antara emosi dan suasana hati. Emosi bersifat cepat, intens, dan sementara. Misalnya, rasa marah yang muncul seketika. Sedangkan, suasana hati lebih stabil dan berlangsung lama, seperti perasaan sedih yang bisa bertahan seharian. Jadi, suasana hati adalah kondisi emosional yang lebih tenang dan bertahan lebih lama dibandingkan emosi. Menurut Charles Darwin, ekspresi emosi merupakan mekanisme adaptasi yang membantu manusia bertahan hidup. Misalnya, rasa takut mendorong kita untuk melarikan diri dari bahaya, sedangkan rasa marah memicu keberanian untuk melawan ancaman. Jadi, emosi bukan sekedar perasaan, tapi juga bagian penting dari sistem pertahanan diri kita sebagai manusia. Menariknya, meskipun emosi dasar seperti marah, takut, atau bahagia bersifat universal, cara mengekspresikannya berbeda-beda di setiap budaya. Dalam budaya Asia misalnya, ekspresi marah sering kali ditekan untuk menjaga keharmonisan. Sedangkan di budaya barat, mengekspresikan emosi secara terbuka justru dianggap sebagai bentuk kejujuran dan keterbukaan. Artinya, budaya berperan penting dalam membentuk bagaimana seseorang menampilkan emosinya. Sekarang, kita bahas aspek fisiologis. Saat seseorang mengalami emosi tertentu, tubuhnya akan bereaksi secara otomatis. Misalnya, detak jantung meningkat, napas menjadi cepat, otot menegang, bahkan muncul respon yang disebut fight or flight, yaitu melawan atau melarikan diri. Semua ini dikendalikan oleh sistem saraf tanpa kita sadari. Selain itu, ada dua aspek lain yang saling berkaitan, yaitu kognitif dan perilaku. Aspek kognitif berhubungan dengan cara kita menilai dan menafsirkan situasi. Sedangkan aspek perilaku berkaitan dengan bagaimana kita mengekspresikan emosi melalui wajah, gerak tubuh, dan suara. Misalnya, seseorang yang bahagia akan tersenyum, sementara yang sedih akan menangis atau menunduk. Ketiga aspek emosi fisiologis, kognitif, dan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain. Jika tubuh tegang, pikiran bisa menjadi cemas dan perilaku kita pun berubah. Karena itu, penting untuk belajar mengatur emosi. Salah satu caranya adalah dengan mindfulness atau kesadaran penuh, serta berpikir positif. Dengan begitu, kita bisa menurunkan stres dan mengelola emosi secara sehat. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah fenomena yang kompleks dan melibatkan tubuh, pikiran, serta perilaku secara bersamaan. Emosi memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, baik untuk bertahan hidup maupun membangun hubungan sosial. Dengan memahami dan mengelola emosi dengan baik, kita bisa hidup lebih seimbang dan bahagia.
Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan suci, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.